Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush yang diresmikan tahun 2023 masih menjadi perhatian publik. Di balik megahnya proyek senilai lebih dari 113 triliun itu, kini muncul dugaan korupsi dalam pembebasan lahan. Nah, 10 November, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan bahwa fokus penyelidikan saat ini adalah pada indikasi markup harga pembebasan lahan di sejumlah titik antara Stasiun Halim, Jakarta Timur, hingga Stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung. Nah, dugaan awal menunjukkan adanya praktek penggelembungan harga yang menyebabkan potensi kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah. Untuk membahas seputar hal ini, kami akan berbincang bersama dengan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Budi Prasetyo. Pak Budi Prasetyo, selamat pagi Pak Budi. Halo, selamat pagi. Ya, baik Pak Apa Budi. kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Nah, ini kan publik nunggu terus nih perkembangan dari apa yang sekarang sedang jadi fokusnya KPK. Tapi ternyata fokus utama penyelidikan KPK sekarang dalam dugaan korupsi pembebasan lahan proyek kereta cepatnya ini. Nah, seperti apa ini perkembangan terbarunya, Pak Budi? Ya, betul Mbak Esti. Jadi dalam tahap penyelidikan terkait dengan kereta cepat ini, saat ini KPK masih fokus berkaitan dengan pengadaan lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Mhm. Namun tidak menutup kemungkinan nanti jika ada data dan informasi lainnya, tentu ini juga akan terus dikembangkan. Oleh karena itu, KPK senantiasa mengajak masyarakat, ya, siapa saja yang mengetahui adanya data informasi awal terkait dengan pengadaan kereta cepat ini, di aspek apa saja begitu ya, silakan dapat menyampaikan kepada KPK. Tentu nanti kami akan lakukan pendalaman terkait dengan informasi awal tersebut. Oke. Pak Budi, kenapa fokusnya malah pada aspek pembebasan lahan, bukan pada konstruksi atau pengadaan proyek secara keseluruhan ini, Pak Budi? Tentunya setiap penanganan perkara di KPK berangkat dari data informasi dan bukti-bukti awal. Jadi petunjuk-petunjuk apa yang diperoleh oleh KPK kemudian ditindaklanjuti. Di mana saat ini sudah ada di tahap penyelidikan ya terkait dengan pengadaan lahan kereta cepat dari Jakarta Bandung tersebut ya, artinya ada dugaannya di situ di pengadaan lahannya. Namun demikian Mbak Esti, kami tegaskan juga bahwa ini tidak menjadi titik akhir. Artinya jika memang nanti ada data, informasi, petunjuk dan bukti-bukti awal lainnya, tidak menutup kemungkinan untuk kemudian juga dilakukan pengembangan. Gitu. Sampai hari ini ada temuan apa yang paling signifikan ini Pak Budi dari penyelidikan awal yang sudah dilakukan sejak awal tahun 2025 ya? Ya ini Mbak Esti, karena memang ini masih di tahap penyelidikan, kami belum bisa mengekspos, mempublikasikan cukup detail ya terkait dengan pengadaan di kereta cepat ini, karena memang masih di tahap penyelidikan. Namun tentu dalam proses penyelidikan ini, KPK telah sedang dan terus melakukan pendalaman kepada pihak-pihak terkait ya untuk mendapatkan informasi mengenai proses pengadaan tanah dalam proyek kereta cepat ini. Oke. Jadi pakai metode apa ini KPK untuk mengidentifikasi adanya indikasi pariwisata ini, Pak Budi? Ya, dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan saat ini, KPK memintai keterangan kepada sejumlah pihak, namun pihaknya siapa saja kami tentu belum bisa sampaikan secara detail. Ya, tentunya adalah pihak-pihak yang mengetahui terkait dengan pengadaan lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat tersebut. Ya, beberapa pihak sudah dilakukan diundang dan dimintai keterangan di gedung KPK Merah Putih, dan pihak-pihak lainnya juga sudah dimintai keterangan. Tentu juga selain permintaan keterangan kepada para pihak, KPK juga mempelajari dan mendalami terkait data informasi lain yang diperoleh dari sumber-sumber lainnya. Begitu, Mbak. Oke. Baru mau tanya ini siapa saja yang sudah diperiksa, tapi ternyata sudah dijawab dulu sama Pak Budi. Masih disimpan dulu informasinya. Baik, tapi KPK sudah koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional misalnya atau dengan Kementerian BUMN dalam penelusuran data harga lahan ini, Pak Budi? Tentunya, Mbak Esti. Jadi memang dalam proses penyidikan gitu ya, KPK senantiasa bekerja sama dengan para pihak lain kepada institusi-institusi yang punya kewenangan ya terkait dengan perkara. Artinya terkait dengan pengadaan lahan ini ya Oke. juga dilibatkan. Artinya KPK banyak
terbantu tentunya dari data dan informasi yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut. Begitu. Baik. Pak Budi, kan ini di luar sana kan banyak informasi yang beredar di media sosial maupun di pemberitaan. Nah, mungkin bisa dibocorkan dulu nih dari data hasil awal gitu ya. Pola markup harga yang dilakukan seperti apa? Penilaian appraisal ganda, manipulasi data, atau dengan cara-cara seperti apa ini Pak? Perantara tanah misalnya? Ya, untuk modusnya seperti apa tentu kami memang belum bisa menyampaikan begitu Mbak Esti ya. Mm, Namun demikian dalam pengadaan lahan itu kan banyak modus yang sering dilakukan ya. Kayak misalnya perkara di Jalan Tol Sumatera itu kan juga soal pengadaan lahan gitu ya, yang saat ini juga sedang berprogres di KPK ini kan. mm, Soal markup harga ya, pembeliannya menjadi tidak wajar, kemudian sudah ada pengkondisian di awal ya terkait dengan lahan-lahan tersebut. Nah, itu banyak yang kemudian didalami oleh KPK terkait dengan modus-modus itu. Oke. Karena modusnya beragam, KPK menemukan ada indikasi keterlibatan pejabat mungkin pemerintah pusat, daerah, atau pihak swasta, Pak? Untuk pihak-pihak yang diduga terlibat, Mm, kami belum bisa sampaikan karena ini memang masih di tahap penyelidikan, Mbak Esti. Jadi ya. fokus di tahap penyelidikan adalah bagaimana KPK menemukan dugaan peristiwa pidananya. Ya, Mm, kita fokus untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya. Nah, nanti setelah ketemu dugaan peristiwanya, baru kemudian nanti naik ke tahap penyidikan. Begitu ya. Oke. Tapi ada estimasi, Pak, potensi kerugian negara dari hasil penyelidikan sementara ini, Pak? Sampai saat ini belum. Mm, Sampai saat ini belum. Jadi ya ini nanti juga secara paralel akan dilakukan penghitungan awal gitu, dan mm, tentu nanti juga bisa melibatkan institusi lain dalam penghitungan kerugian negara. Jika ini modusnya dugaan PPK-nya kerugian negara. Nah, saat ini kan kita belum bicara soal modus mm. ya, baru ke apa namanya dugaan peristiwanya dulu begitu. Baik, kami menghargai kerahasiaan penyelidikan yang masih terus berlangsung karena ini adalah kasus besar begitu ya. Tapi KPK kan juga publik yang menuntut ada apa istilahnya mungkin keseimbangan keterbukaan informasi publik. Nah, nanti seperti apa ini? Informasi publik ini bisa diakses oleh masyarakat seputar perkembangan kasus ini, Pak Budi? Ya, betul Mbak Esti. Hmm, Kami tentu sangat terbuka kepada masyarakat terkait dengan setiap penanganan perkara di KPK. Namun demikian memang ketika perkara itu masih di tahap penyelidikan, kami tentu juga harus memilah mana-mana saja informasi yang sudah bisa dipublikasikan, mana-mana saja informasi yang sifatnya masih tertutup. Sehingga jangan sampai publikasi informasi itu kemudian bisa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan di KPK. hmm. Ya. Tentunya nanti kami juga akan atur, akan pilah update informasi seperti yang sudah bisa kami sampaikan kepada masyarakat. Karena memang komitmen KPK adalah transparan dan akuntabel. Ya. Ya, kami terbuka kepada masyarakat terhadap setiap proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Oke, Begitu. proses hukumnya sedang berjalan, tapi tentu ini kan jadi pelajaran berharga gitu ya untuk tata kelola pada pengadaan lahan di proyek-proyek strategis nasional yang sampai sekarang juga masih terus berjalan begitu. Sebenarnya sebagai mitigasi ini, apa yang sebenarnya yang KPK ingin tegaskan soal proyek-proyek semacam ini supaya kasus serupa nggak terjadi nih Pak? Ya, proyek pengembangan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi Hmm, di berbagai elemen ya, baik pemerintah daerah, kementerian lembaga maupun di sektor BUMN, BUMD, tapi juga di pemerintah. Nah, tentu dengan berbagai modus yang bahkan tidak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa ini kadang-kadang sudah sejak awal dilakukan ya, bahkan mulai dari komitmen fee proyek, korupsi dalam bentuk atau dengan modus-modus ijon begitu ya. Artinya para pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa kadang-kadang sudah dimintai uang oleh para penyelenggara negara. Oleh karena itu, KPK mendorong penguatan para aparat pengawas internal ya, atau inspektorat kalau di kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk terus melakukan pengawasan dalam proses penganggaran, dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mohon untuk proses penganggaran diawasi sejak awal perencanaan, pelaksanaan hingga nanti di proses pertanggungjawabannya. Karena setiap layering, setiap tahap itu mempunyai ruang-ruang
celah-celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Itu yang harus dimitigasi dan kita lakukan pencegahan. Begitu. Oke. Jadi KPK ini sedang menyiapkan apa? Rekomendasi kebijakan kepada pemerintah misalnya untuk memperkuat sistem pengawasan pembebasan lahan, Pak? Terkait dengan upaya-upaya pencegahan, khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa, KPK secara intensif ya, melakukan pendampingan di pemerintah daerah, khususnya melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu dari 8 fokus area KPK yang terus dipelototin, Mbak. Ya, kita lakukan pendampingan sekaligus pengawasan. Kita ingin memastikan bahwa proses-proses itu dilakukan secara benar, secara berintegritas. Ya, di mana proses pengadaan barang dan jasa ini kan sebetulnya lanjutan dari proses perencanaan yang sudah dilakukan. Betul. Bahkan di proses perencanaan, KPK pun terus mendorong bagaimana perencanaan ini disusun betul-betul sesuai dengan skala prioritas, betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, jangan sampai juga perencanaan disusun hanya berdasarkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Oke. Demikian halnya dari proses perencanaan itu, penganggarannya seperti apa? Ya, kita harus betul-betul secara transparan, secara akuntabel menggunakan Rp1 pun untuk pembangunan, untuk pelayanan publik. Kita harus betul-betul mendorong, memastikan bahwa anggaran negara itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu dalam eksekusinya, dalam proses eksekusinya yaitu di sektor pengadaan barang dan jasa, itu juga kita terus mewanti ya. Jangan sampai ada pengkondisian, jangan sampai ada praktik suap, gratifikasi, ya, ataupun pemberian dalam bentuk lainnya kepada para pihak. Begitu. Oke. Baik, jadi nanti mungkin kita juga berharap ada reformasi sistem pengadaan lahan secara nasional ini supaya tidak ada praktek-praktek korupsi maupun celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ya, Pak Budi. Betul sekali. Baik, Pak Budi Prasetyo, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi ini. Sampai jumpa. Kami tunggu nanti perkembangan selanjutnya. Terima kasih, Ya. Mbak Esti. Selamat pagi, juru bicara KPK Budi Prasetyo.